Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan belajar dari Alkitab, yaitu belajar dari kitab Filipi bagian kedua yang judul Pikiran dan Perasaan Seperti Yesus. Bahan bacaan kita terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 11. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus menghendaki di sini bahwa umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus harus mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Pikiran perasaan seperti apa? Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi apa yang harus kita tiru dari Tuhan Yesus ini, yaitu pikiran dan perasaannya. Ayat 6 sampai 8 dengan jelas dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, mau turun sebagai manusia, sebagai hamba, dan bahkan sebagai manusia pun dia taat sampai mati di kayu salib lagi sebagai orang yang terkutuk, karena dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi di sini dikatakan bahwasanya sebagai hamba, hati sebagai hamba, artinya apa? Dia mau kehilangan seluruh hak-haknya, mau untuk menyangkal diri bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk hal ini saya sempat berpikir, karena memang ada orang dalam pelayanan yang mau merendahkan diri seperti itu. Kelihatannya seperti itu ya. Artinya ada mungkin seorang konglomerat ataupun direktur sebuah perusahaan ternama, ketika di gereja mungkin mereka mau untuk sebagai usher atau sebagai greeter atau mungkin beres-beres bangku untuk meratakan barisan dan sebagainya. Banyak orang yang memuji sifat seperti itu karena dibilang, wah orangnya penuh dengan rendah hati ya, oh orangnya hebat ya, dia orang besar tapi dia mau melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang sepele atau perkara-perkara yang kecil. Tapi muncul pertanyaan di benak saya, satu hal yang saya ingin tanya, pernahkah orang tersebut ditegur? Mungkin ketika dia mengatur barisan bangku terus bangkunya ternyata nggak rapi. Pernahkah ada pendeta ataupun hamba Tuhan yang berani menegur orang tersebut atau mengatakan, gimana sih kerjaanmu itu nggak beres, itu nggak beres, kenapa bisa seperti itu, jadi ulangi lagi atau bersihkan lagi. Mungkin dia membersihkan toilet atau sebagainya macam, dikatakan suruh bersihkan lagi. Saya belum pernah dengar sih ceritanya apa respon daripada orang tersebut. Apakah dia marah? Apakah dia malah berkata, masih syukur saya bantuin, atau respon yang lain? Tetapi kalau kita bicara tentang sebagai hamba, ketika dia ditegur oleh otoritas di atas dia di tempat itu, artinya di gereja mungkin sebagai pendeta atau gembala yang menegurnya, dia harus tunduk dan dia harus melakukannya lagi. Itulah hati seorang hamba. Jadi dikatakan bahwasanya memiliki pikiran perasaan